Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pembacaan buku Dahsyatnya Hari Kiamat, karya Imam Ibnu Katsir. Kita memasuki pembahasan tanda-tanda kiamat. Imam Ahmad berkata, Hasan menuturkan kepada kami dari Khalaf, yaitu Ibnu Khalifah, dari Abu Jinab, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amru. Ia berkata, aku menemui Rasulullah SAW yang sedang berwudu dengan perlahan-lahan. Beliau menengadahkan kepalanya dan melihat ke arahku lalu bersabda, 6 tanda kiamat di tengah-tengah kalian, wahai umat Islam. Kematian Nabi kalian. Abdullah bin Amru berkata, seakan-akan jantungku copot dari tempatnya. Rasulullah SAW bersabda, 1. Harta benda melimpah di tengah-tengah kalian sehingga seseorang diberi 10.000, tetapi tetap bersungut-sungut. 2. Fitnah yang masuk ke setiap rumah kalian. 3. Kematian seperti penyakit kambing. 4. Gencatan senjata antara kalian dan Bani Al-Asfar atau bangsa Romawi. Lalu mereka mempersiapkan diri untuk melawan kalian selama 6 bulan, seperti rentang kehamilan seorang wanita. Selanjutnya, mereka menjadi orang yang paling utama untuk berkhianat kepada kalian. 5. Penaklukan sebuah kota. Aku bertanya, wahai Rasulullah, kota apa yang ditaklukkan? Konstantinopel atau Romawi? Beliau bersabda, Konstantinopel. Isnad ini mengandung perselisihan dari segi perawinya, hanya saja ada bukti sahih dari segi lainnya. Al-Bukhari berkata, Al-Hamidi menuturkan kepada kami, Al-Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin A'la bin Yazid mengabarkan kepada kami, aku mendengar Yazid bin Abdullah mengatakan bahwa ia mendengar Abu Idris berkata, aku mendengar Auf bin Malik radhiyallahu an berujar, aku mendatangi Rasulullah SAW di perang Tabuk. Saat itu beliau berada di bawah kubah dari kulit. Beliau bersabda, hitunglah 6 tanda menjelang kiamat. Kematianku, penaklukan Baitul Maqdis, 2 kematian yang merenggut kalian seperti penyakit yang merenggut kambing, lalu berlimpahnya harta sehingga seseorang diberi 100 dinar tetapi tetap belum puas, lalu fitnah yang tidak menyisakan satupun rumah orang Arab kecuali dimasukinya. Selanjutnya, gencatan senjata yang terjadi antara kalian dan Bani Al-Asfar. Tetapi mereka berkhianat lalu mendatangi kalian di bawah 80 panji, dan di bawah setiap panji terdapat 12.000. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tabrani meriwayatkan dari hadis Al-Walid bin Muslim, juga dalam riwayat At-Tabrani dari Al-Walid bin Bashar bin Abdullah, dari Bashar bin Abdullah, wallahu alam. Tanda-tanda menjelang kiamat. Imam Ahmad berkata, Abu Al-Mughirah menuturkan kepada kami, Safwan mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Jubair bin Nazir menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Auf bin Malik Al-Ashja'i. Ia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW lalu mengucapkan salam kepadanya. Beliau bertanya, Auf? Aku jawab, ya. Beliau bersabda, masuklah. Auf bin Malik Al-Ashja'i berkata, aku bertanya, seluruhku atau sebagianku? Beliau bersabda, seluruhmu. Beliau bersabda, wahai Auf, hitunglah 6 tanda menjelang kiamat. Pertama, kematianku. Auf bin Malik Al-Ashja'i berkata, sabda beliau membuatku menangis sehingga beliau menyuruhku untuk diam. Rasulullah SAW bersabda, katakanlah 1. Aku katakan 1. Beliau bersabda, kedua, penaklukan Baitul Maqdis. Sabda beliau, katakanlah 2, aku katakan 2. Beliau bersabda, ketiga, 2 kematian di tengah umatku yang merenggut mereka seperti penyakit yang merenggut kematian kambing. Sabda beliau, katakanlah 3. Beliau melanjutkan, keempat, fitnah yang terjadi di tengah-tengah umatku. Sabda beliau, katakanlah 4. Beliau bersabda, kelima, harta benda melimpah di tengah-tengah kalian sampai seseorang diberi 100 dinar tetapi ia masih tidak puas. Sabda beliau, katakanlah 5. Selanjutnya beliau bersabda, keenam, gencatan senjata yang akan terjadi antara kalian
dan Bani Al-Asfar atau bangsa Romawi. Lalu mereka menyerang kalian dengan membawa 80 al-ghoyah. Aku bertanya, apa itu al-ghoyah? Beliau bersabda, ar-royah atau panji. Di bawah setiap panji ada 12.000, dan kota kaum muslimin saat itu ada di sebuah tanah bernama Al-Ghawtah, di sebuah kota bernama Damaskus. Hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini sendirian dari segi ini. Abu Dawud berkata, Hisham bin Ammar menuturkan kepada kami, Yahya bin Hamzah mengabarkan kepada kami, Abu Jabir menceritakan kepada kami, Zaid bin Arto'ah menuturkan, ia mendengar Jubair bin Nufair menceritakan perihal Abu Adarda bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kota kaum muslimin saat pembantaian ini adalah Al-Ghawtah yang berada di sisi sebuah kota bernama Damaskus, sebaik-baik kota di Syam. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Ahmad berkata, Waqi' menuturkan kepada kami dari An-Nuhas bin Qaham. Syaddad Abu Amr menceritakan kepadaku dari Mu'ad bin Jabal. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 6 tanda kiamat, kematianku, penaklukan Baitul Maqdis, kematian yang merenggut manusia seperti penyakit yang merenggut kambing, fitnah yang masuk ke setiap rumah muslim, seseorang diberi 1000 dinar, tetapi tidak puas, dan orang Romawi berkhianat lalu menyerang dengan membawa 80 panji. Di bawah setiap panji ada 12.000. Hadis riwayat Ahmad. Anjuran Rasulullah SAW agar kaum muslimin segera melakukan amal soleh sebelum terjadinya 6 hal. Imam Ahmad berkata, Abdus Somad dan Affan mengatakan bahwa Hammam menceritakan kepada kami, Qatadah menuturkan kepada kami dari Al-Hasan, dari Ziyad bin Rabbah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datang 6 hal, terbitnya matahari dari barat, dajjal, asap, binatang melata di bumi, kematian, dan kiamat. Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud wa amr al-amah adalah perihal kiamat. Demikianlah Muslim meriwayatkan hadis ini dari hadis Syu'bah dan Abdus Somad. Keduanya meriwayatkannya dari Hammam dan redaksi seperti itu. Selanjutnya, Ahmad meriwayatkan hadis ini secara sendiri dengan redaksi seperti itu dari Abu Daud, dari Imran al-Qattan, dari Qatadah, dari Abdullah bin Rabbah, dari Abu Hurairah secara marfu dengan redaksi seperti itu. Imam Ahmad berkata, Sulaiman menuturkan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami, Al-A'la mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah melaksanakan amal soleh sebelum datang 6 hal, terbitnya matahari dari sebelah barat, dajjal, asap, binatang melata, kematian, dan kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Muslim meriwayatkan hadis tersebut dari hadis Ismail bin Ja'far al-Madani dan redaksi seperti itu. 10 tanda-tanda sebelum kiamat. Imam Ahmad berkata, Sufyan bin Uyainah menuturkan kepada kami dari Abu At-Tufail, dari Huzaifah bin Usaid, ia berkata, Rasulullah SAW memandang saat kami membicarakan kiamat. Beliau bersabda, apa yang sedang kalian perbincangkan? Kami menjawab, kami sedang membahas kiamat. Beliau bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda. Asap, dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Ya'jud dan Ma'jud, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di semenanjung Arab. Yang terakhir adalah api yang keluar dari arah Aden, yang mengusir manusia ke tempat kumpul mereka. Hadis riwayat Ahmad. Api yang keluar dari dasar Aden adalah api fitnah. Abu Abdurrahman Abdullah bin Imam Ahmad mengatakan bahwa satu kata telah hilang. Imam Ahmad kemudian meriwayatkan hadis ini dari hadis Sufyan As-Sauri dari Syu'bah. Keduanya meriwayatkan dari Fuad Al-Qazar dari Abu At-Tufail, Ami bin Wasilah dari Huzaifah bin Usaid dari Ibnu Syarihah Al-Ghifari. Lalu menuturkannya, ia mengatakan dalam riwayat itu, api keluar dari dasar Aden yang menggiring atau mengumpulkan manusia. Api itu diam pada malam dan siang hari bersama manusia yang sedang tidur. Syu'bah berkata,
Seseorang telah menceritakan hadis ini kepadaku dari Abu At-Tufail, dari Abu Syarihah. Namun ia tidak merofakkan hadis ini kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu dari dua orang ini berkata, turunnya Isa bin Maryam. Lainnya berkata, angin yang mencampakkan mereka ke laut. Muslim meriwayatkan hadis ini dari hadis Sufyan bin Uyainah, dari Syu'bah, dari Furat al-Qazar, dari Abu At-Tufail, dari Huzaifah bin Usaid dengan redaksi seperti itu. Dalam riwayat Muslim dari Syu'bah, dari Abdul Aziz bin Rafi, dari Abu At-Tufail, dari Huzaifah bin Usaid secara mauquf, 4 penulis As-Sunan meriwayatkan hadis ini dari berbagai jalur dari Furat al-Qazar dengan redaksi seperti itu. Perang besar dengan Romawi yang berakhir ditaklukkannya Konstantinopel. Saat itulah Dajjal keluar dan Nabi Isa alaihissalam turun dari langit ke bumi di atas menara putih sebelah timur di Damaskus pada waktu sholat fajar. Penjelasan mengenai hal ini diuraikan dalam berbagai hadis sahih. Imam Ahmad berkata, Muhammad bin Mus'ab al-Qurqasani menuturkan kepada kami, Al-Auza'i menceritakan kepada kami dari Hisan bin Atiyah, dari Khalid bin Ma'dan, dari Jubair bin Nafir, dari Zim Makhmar, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, kalian akan melakukan gencatan senjata damai dengan Romawi, dan kalian berperang saat mereka melampaui batas, sehingga kalian berdamai dan memperoleh harta rampasan. Selanjutnya, kalian singgah di bukit tempat penggembalaan. Saat itulah seorang laki Romawi berdiri sambil mengangkat salib dan berkata, yang menang adalah salib. Lantas seorang muslim berdiri dan membunuhnya. Saat itulah Romawi berkhianat dan terjadi pembunuhan massal. Mereka berkumpul dan menyerang kalian dengan 80 panji. Setiap panji bersama 10.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dari Al-Auza'i dengan redaksi seperti itu. Ia berkata dalam riwayat tersebut, saat itulah Romawi berkhianat dan berkumpul untuk melakukan pembunuhan massal. Demikianlah Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis tersebut dari hadis Al-Auza'i dan redaksi seperti itu. Sebelumnya, sudah disebutkan dalam hadis Auf bin Malik dalam Sahih Al-Bukhari. Selanjutnya, mereka menyerang kalian di bawah 80 panji. Setiap panji terdapat 12.000 tentara. Demikian juga dalam hadis Syaddad Abu Ammar dari Mu'az. Kemudian mereka berjalan menuju kalian dengan 80 panji. Di bawah setiap panji ada 12.000 tentara. Imam Ahmad berkata, Ismail menceritakan kepada kami, Ayub menuturkan kepada kami dari Hamid bin Hilal, dari Abu Qatadah, dari Asir bin Jabir. Ia berkata, angin penyakit berembus di Kufah. Lantas seorang lelaki asing datang dan berkata, wahai Abdullah bin Mas'ud, apakah kiamat sudah dekat? Asir bin Jabir berkata, saat itu Abdullah bin Mas'ud sedang bersandar lalu duduk dan berkata, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga warisan tidak dibagikan dan seseorang tidak gembira dengan harta rampasan perang. Asir bin Jabir berkata, lantas Abdullah bin Mas'ud memberikan isyarat dengan tangannya dan mengarahkannya ke arah Syam sambil berkata, musuh yang berkumpul untuk menyerang Islam dan orang Islam berkumpul untuk menyerang mereka. Aku bertanya, maksudmu Romawi? Abdullah bin Mas'ud menjawab, ya. Pada saat itu terjadi pertempuran dahsyat. Lantas kaum muslimin membentuk pasukan berani mati yang tidak boleh kembali, kecuali dalam keadaan menang. Pasukan tersebut bertempur sampai malam menghalangi mereka. Kedua pasukan kembali tanpa ada yang menang. Pasukan muslim binasa. Selanjutnya kaum muslimin membentuk lagi pasukan berani mati yang tidak boleh kembali, kecuali dalam keadaan menang. Pasukan tersebut melakukan pertempuran sampai tiba waktu sore. Lalu tiap-tiap pasukan pulang tanpa ada yang memperoleh kemenangan. Pasukan muslim binasa. Pada hari keempat, sisa pasukan muslim bangkit, lalu Allah menjadikan kekalahan ada pada mereka, sehingga mereka pun melakukan pertempuran. Aku tidak tahu apakah Ibnu Mas'ud mengatakan, kami tidak tahu sepertinya, atau mengatakan tidak melihat seperti itu, sehingga burung melintasi ke arah mereka. Ternyata ketika sudah meninggalkan mereka, burung itu langsung mati terkapar. Kemudian Banu Al-Ab atau keluarga bapak yang berjumlah 100 orang datang berturut-turut, tetapi mereka tidak menemukan yang tersisa dari mereka kecuali 1 orang. Lantas dengan harta rampasan yang mana ia senang atau harta warisan mana yang dapat dibagikan? Ia berkata, saat mereka dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba mereka mendengar bahaya yang lebih besar dari itu.
Ia melanjutkan, lantas seorang penyeru datang dengan berteriak bahwa Dajjal telah meninggalkan mereka di keturunannya, maka mereka pun membuang apa yang ada di tangan mereka dan mendatanginya. Mereka mengirim 10 prajurit berkuda yang tangguh. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui nama-nama ayah-ayah mereka dan warna kuda-kuda mereka. Mereka itu sebaik-baik prajurit berkuda saat itu. Muslim meriwayatkan hadis tersebut sendirian. Ia meriwayatkannya dari Abu Bakar Abu Syaibah, dari Ali bin Hajar. Keduanya meriwayatkan dari Ismail bin Aliyah dari hadis Hamad bin Zaid. Keduanya dari Ayub dan dari hadis Sulaiman bin Mughirah. Keduanya dari Hamid bin Hilal al-Adwi, dari Abu Qatadah al-Adwi. Para ulama berbeda pendapat mengenai namanya. Pendapat paling terkenal sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ma'in bahwa namanya Baham bin Nazir. Ibnu Munduh dan lainnya berkata, ia memiliki persahabatan, hanya Allah yang maha tahu. Selanjutnya, sudah dijelaskan dari riwayat Jubair bin Nafir, dari Auf bin Malik mengenai bilangan tanda-tanda menjelang kiamat, dari Nabi Muhammad SAW. Keenam, ialah gencatan senjata antara kalian dan Bani Al-Asfar. Lalu mereka menyerang kalian dengan 80 panji. Di bawah setiap panji ada 12.000 tentara. Pangkalan militer kaum muslimin saat itu di tanah yang dinamakan Al-Ghawtah, di kota yang bernama Damaskus. Hadis riwayat Ahmad. Abu Daud juga meriwayatkan dari hadis Jubair bin Nafir dari Abu Ad-Darda bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tempat pengintaian kaum muslimin pada pembunuhan massal tersebut di Al-Ghawtah, di samping sebuah kota bernama Damaskus, itulah sebaik-baik kota di Syam. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebelumnya sudah disebutkan hadis Abu Jinab dari Abdullah bin Amru mengenai penaklukan Konstantinopel. Demikian juga hadis Abu Qubail darinya mengenai penaklukan Romawi setelah itu. Kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Masih alaihissalam berhasil membunuh Dajjal laknatullah alaih, atau sampai cahaya kebaikan mengalahkan kegelapan dan kebatilan. Muslim bin Hajjaj berkata, Zubair bin Harb menuturkan kepadaku, Ya'la bin Mansur mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Hilal menceritakan kepada kami, Suhail mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai Romawi turun di Al-A'maq atau Dabith. Lantas satu pasukan keluar dari Madinah. Mereka adalah orang-orang pilihan di muka bumi saat itu. Ketika mereka sudah berbaris, orang-orang Romawi berkata, biarkanlah antara kami dan orang-orang yang ditawan dari kami, sehingga kami bisa berperang dengan mereka. Orang-orang Muslim berujar, demi Allah, kami tidak akan membiarkan antara kalian dan saudara-saudara kami. Selanjutnya, kaum muslimin menyerang mereka sehingga sepertiganya mengalami kekalahan. Allah tidak akan menerima taubat mereka untuk selama-lamanya. Selanjutnya, sepertiga pasukan muslim terbunuh. Mereka itulah sebaik-baik syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, sepertiganya lagi berhasil melakukan penaklukan. Mereka tidak akan mendapatkan fitnah untuk selama-lamanya hingga berhasil menaklukkan Konstantinopel. Saat mereka membagi-bagi harta rampasan perang dan mereka sudah menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun, tiba-tiba setan berteriak kepada mereka bahwa Isa Al-Masih sudah menggantikan urusan keluarga kalian, sehingga mereka pun keluar. Ini adalah batil. Jika mereka datang ke Syam, Dajjal keluar. Tatkala mereka sedang bersiap-siap untuk berperang dengan meluruskan barisan, tiba-tiba sholat sudah didirikan, kemudian Isa bin Maryam turun dan mengimami mereka. Tatkala musuh Allah melihat itu, musuh itu meleleh laksana garam meleleh di air. Andaikan mereka dibiarkan, mereka akan mencair sampai binasa. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membunuhnya dengan tangannya sendiri, atau Isa bin Maryam alaihissalam. Selanjutnya, dia memperlihatkan darahnya di atas tombaknya, Isa bin Maryam alaihissalam. Hadis riwayat Muslim. Kalimat la ilaha illallah wallahu akbar dibarengi dengan tekad kuat dan keimanan yang benar, mampu mendobrak benteng-benteng dan menaklukkan berbagai kota. Muslim berkata, Qutaibah bin Zaid menuturkan kepada kami, Abdul Aziz yaitu Ibnu Muhammad mengabarkan kepada kami dari Saur yaitu Ibnu Zaid Ad-Daili, dari Abu Al-Mughith dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian pernah mendengar sebuah kota yang satu sisinya di daratan dan sisi lainnya di lautan? Para sahabat menjawab, ya.
wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai kota itu diserbu 70.000 Bani Ishaq. Jika mereka sudah mendatangi kota itu, mereka singgah di sana tanpa melakukan pertempuran dengan senjata dan tanpa melemparkan anak panah. Mereka hanya mengucapkan, La ilaha illallah wallahu akbar. Lantas, salah satu sisinya roboh." Saur berkata, "Aku hanya mengetahui beliau bersabda, yang di laut. Selanjutnya mereka mengucapkan untuk kedua kalinya, La ilaha illallah wallahu akbar. Lantas, sisi kota itu terbuka sehingga mereka bisa memasukinya dan memperoleh harta rampasan perang. Saat mereka sedang membagi-bagikan harta rampasan, datanglah penyeru yang berteriak, 'Sesungguhnya Dajjal telah keluar.' Akhirnya mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan pulang." Hadis riwayat Muslim. Isyarat kenabian bahwa kaum muslimin akan menaklukkan negeri Romawi dan menguasai banyak harta rampasan perang. Ibnu Majah berkata, Ali bin Maimun Ar-Riqi menuturkan kepada kami, Abu Yaqub Al-Habibi menceritakan kepada kami dari Kasir bin Abdullah, dari Amr bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai tempat pengintaian kaum muslimin ada di Bula." Selanjutnya beliau bersabda, "Wahai Ali, wahai Ali, wahai Ali." Ali menjawab, "Demi ayah dan ibuku," Nabi bersabda, "Sesungguhnya kalian akan memerangi Bani Al-Asfar atau Romawi, dan orang setelah kalian akan memerangi mereka, sehingga orang-orang muslim pilihan penduduk Hijaz menyerang mereka. Pasukan tersebut adalah orang-orang yang tidak takut celaan orang-orang, sehingga mereka berhasil menaklukkan Konstantinopel dengan tasbih serta takbir, dan memperoleh harta rampasan perang yang tidak ada tandingannya. Bahkan mereka saling berbagi perisai. Saat itulah seseorang datang sambil berseru, 'Sesungguhnya Al-Masih telah keluar di negara kalian, ketahuilah berita itu dusta. Orang yang mengambil harta rampasan menyesal, dan orang yang membiarkannya pun menyesal.' Hadis riwayat Ibnu Majah. Isyarat kenabian mengenai kaum muslimin yang akan menaklukkan beberapa pulau di lautan, negara Romawi, Persia, dan kemenangan mereka terhadap kebatilan Dajjal. Muslim berkata, Qutaibah menuturkan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Numair, dari Jabir bin Samroh, dari Nafi bin Utbah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kalian akan memerangi semenanjung Arab, lalu Allah membukakannya. Setelah itu Persia, lalu Allah menaklukkannya. Selanjutnya kalian memerangi Romawi, lalu Allah menaklukkannya. Setelah itu kalian memerangi Dajjal, lalu Allah menaklukkannya." Beberapa hal baik dari orang Romawi. Muslim meriwayatkan dari hadis Al-Laits bin Sa'ad dari Musa bin Ali dari ayahnya. Ia berkata, Al-Musawrid Al-Qurshi berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kiamat akan terjadi saat Romawi menjadi bangsa yang paling banyak orangnya." Umar berkata kepadanya, "Pahamilah apa yang engkau katakan." Ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, meskipun demikian, sesungguhnya mereka memiliki 4 perangai baik. Mereka adalah orang yang paling sabar saat mendapatkan fitnah, paling cepat bangkit setelah musibah, paling cepat menyerang kembali setelah kabur, paling baik kepada orang miskin, yatim, dan orang lemah, dan perangai baik yang kelima, paling tahan dari kezaliman raja." Hadis riwayat Muslim. Kiamat terjadi saat bangsa Romawi memiliki warga paling banyak jumlahnya. Muslim berkata, Harmalah bin Yahya menuturkan kepada kami, Abdullah bin Wahab mengabarkan kepada kami, Abu Syuraih menceritakan kepadaku bahwa Abdul Karim bin Harith mengabarkan kepadanya bahwa Al-Mas'ud Al-Mustawrid Al-Qurshi mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kiamat akan terjadi saat bangsa Romawi paling banyak jumlahnya." Ia berkata, hal itu sampai ke telinga Amr bin As. Ia berkata, "Apakah benar yang disebutkan darimu itu engkau ucapkan dari Rasulullah SAW?" Al-Musawwid menjawab, "Aku mengatakan apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW." Ia berkata, Amr pun berujar, "Meskipun demikian, mereka itu adalah orang paling sabar saat mendapat fitnah, orang paling sabar saat musibah, dan paling baik kepada orang miskin." Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang Romawi sudah masuk Islam pada akhir zaman. Barangkali penaklukan Konstantinopel berlangsung di tangan sekelompok mereka, sebagaimana diriwayatkan oleh hadis sebelumnya,
bahwa Konstantinopel diserang oleh 70.000 Bani Ishaq. Romawi sendiri berasal dari keturunan Al-Ais bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Mereka adalah anak-anak paman Bani Israel yaitu Yakub bin Ishaq. Pada akhir zaman, orang-orang Romawi lebih baik dari Bani Israel. Sesungguhnya, Dajjal diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Asbahan. Mereka adalah para penolong Dajjal dan mereka itu, yaitu bangsa Romawi, telah dipuji dalam hadis ini. Mungkin saja mereka itu masuk Islam di tangan Al-Masih bin Maryam. Wallahu a'lam. Hanya saja dalam beberapa riwayat disebutkan dari Bani Ismail, hal ini dipertegas oleh Qat'iyat dan lainnya. Wallahu a'lam. Ismail bin Abi Uwais berkata, Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian akan memerangi Bani Al-Asfar atau Romawi, dan orang mukmin penduduk Hijaz setelah kalian akan memerangi mereka hingga Allah menaklukkan untuk mereka Konstantinopel dan Romawi dengan tasbih dan takbir. Selanjutnya bentengnya roboh dan kalian semua memperoleh harta yang tidak pernah diperoleh seperti itu. Hingga kalian semua membagi-bagikan perisai, lantas seorang penyeru berteriak, wahai orang-orang Islam, Al-Masih Dajjal berada di negara dan keturunan kalian. Serta-merta orang-orang meninggalkan harta, di antara mereka ada yang meninggalkan harta dan ada juga yang mengambilnya. Mereka berkata, siapa orang yang berteriak ini? Ternyata mereka tidak mengetahuinya. Mereka berkata, kirimlah pasukan pengintai ke Ilya. Jika Dajjal sudah muncul, pasukan pengintai ini akan memberikan informasi kepada kalian. Pasukan pengintai tiba lalu melihat-lihat, tetapi tidak melihat apapun. Mereka melihat orang-orang dalam keadaan tenang. Pasukan pengintai berkata, penyeru ini berteriak karena ada berita agung. Karena itu bertekadlah lalu tolaklah. Selanjutnya mereka bertekad agar mereka semua berangkat menuju Ilya. Jika Dajjal benar-benar sudah muncul, kita semua akan memeranginya sampai Allah memutuskan perkara antara kita dan dirinya. Jika bukan itu, sesungguhnya Ilya itu di negara kalian dan keluarga kalian jika kalian pulang ke sana. Hadis riwayat Ibnu Majah. Isyarat Nabi bahwa Madinah Al-Munawwarah akan menderita kelemahan saat Baitul Maqdis makmur. Imam Ahmad berkata, Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Sabit bin Thauban menuturkan kepada kami dari ayahnya, dari Makhul, dari Jubair bin Nafir, dari Malik bin Yakhamir, dari Mu'adz bin Jabal. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pembangunan Baitul Maqdis merupakan kehancuran Yathrib. Kehancuran Yathrib merupakan timbulnya pembunuhan massal. Timbulnya pembunuhan massal merupakan penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel merupakan keluarnya Dajjal. Ia berkata, lantas beliau menepuk paha atau pundak orang yang diajak bicaranya lalu berkata, sungguh ini adalah kebenaran seperti engkau di sini atau sebagaimana engkau duduk. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah Abu Daud meriwayatkan hadis itu dari Abbas Al-Anbari dari Abu An-Nadhr Hashim bin Qasim dengan redaksi seperti itu. Ia mengatakan bahwa isnadnya baik. Hadis Hasan. Di dalamnya ada cahaya kejujuran dan keagungan kenabian. Maksudnya, Madinah tidak hancur seluruhnya sebelum munculnya Dajjal, tetapi itu terjadi pada akhir zaman, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadis sahih. Bahkan, pembangunan Baitul Maqdis menjadi sebab kehancuran Madinah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis, bahwa Dajjal tidak mampu memasuki Madinah karena jalan-jalannya dihalangi oleh para malaikat yang memegang pedang-pedang terhunus. Madinah Al-Munawwarah terlindungi dari ta'un dan masuknya Dajjal. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari hadis Malik, dari Nu'aim Al-Majmar, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai Madinah, Madinah tidak akan dimasuki ta'un dan Dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Jami' At-Tirmizi bahwa Al-Masih bin Maryam apabila meninggal dunia, beliau akan dikuburkan di kamar Nabi. Isyarat kenabian mengenai perluasan pembangunan Madinah Al-Munawwarah. Muslim berkata, Amru An-Naqid menuturkan kepadaku, Al-Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Zuhair mengabarkan kepada kami dari Suhail bin Abi Saleh, dari ayahnya dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tempat-tempat tinggal mencapai Ihab atau Yahab. Zuhair berkata, aku berkata kepada Suhail, berapa jaraknya dari Madinah? Suhail menjawab, sekian mil.
Pembangunan ini bisa terjadi sebelum pembangunan Baitul Maqdis dan bisa juga terjadi beberapa waktu setelah itu kemudian hancur secara keseluruhan. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai hadis yang akan kita paparkan. Isyarat kenabian mengenai keluarnya sebagian penduduk Madinah pada masa yang akan datang. Al-Qurtubi meriwayatkan dari jalur Al-Walid bin Muslim dari Ibnu Lahiyah dari Abu Az-Zubair dari Jabir bahwasanya ia mendengar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, penduduk Madinah keluar dari Madinah lalu kembali lagi ke sana kemudian memakmurkannya sampai penuh sesak. Setelah itu mereka keluar dari sana lalu tidak kembali kepadanya untuk selama-lamanya. Dalam hadis ini dari Abu Said secara marfu dengan redaksi seperti itu, Al-Walid menambah riwayat ini. Inilah sebaik-baik riwayat yang elok. Ia ditanya, siapa yang memakannya? Ia menjawab, burung dan binatang buas. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, mereka meninggalkan Madinah dalam kondisi yang baik, tidak dikerubungi kecuali oleh al-awafi, maksudnya binatang buas dan burung. Lalu dua orang penggembala dari kabilah Muzainah keluar hendak menuju Madinah. Keduanya menggiring kambingnya, tetapi mereka mendapati Madinah kosong sampai keduanya tiba di celah Al-Wada. Keduanya tersungkur. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis Uzaifah, aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai berbagai hal. Hanya saja aku tidak menanyakan kepadanya mengenai keluarnya penduduk Madinah dari sana. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah, mereka keluar dari Madinah, separuh buahnya masih berupa bunga dan separuh lagi sudah menjadi kurma matang. Ia ditanya, apa yang menyebabkan mereka keluar dari Madinah, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, para pemimpin jahat. Abu Dawud berkata, Ibnu Nufail menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami dari Abu Bakar bin Abi Maryam, dari Al-Walid bin Sufyan Al-Ghasani, dari Yazid bin Qutaib As-Salwani, dari Abu Bahar, dari Mu'az bin Jabal, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pembunuhan massal, penaklukan Konstantinopel, dan munculnya Dajjal pada 7 bulan. Hadis riwayat Abu Dawud. At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, dari Al-Ahkam bin Aban, dari Al-Walid bin Muslim, ia berkata, hadis ini hasan, kami tidak mengenalnya kecuali dari segi ini. Dalam bab ini dari As-Su'ab bin Jusamah, Abdullah bin Basar, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini dari Hisham bin Ammar dari Al-Walid bin Muslim dan Ismail bin Iyash dari Abu Bakar bin Abi Maryam dengan redaksi seperti ini. Imam Ahmad dan Abu Daud mengatakan dengan lafal miliknya. Haywah bin Shuraih Al-Habsi menuturkan kepada kami. Baqiyah mengabarkan kepada kami dari Bahar bin Sa'ad dari Khalid, ia adalah Ibnu Ma'dan dari Abu Bilal dari Abdullah bin Basar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, antara pembunuhan dan penaklukan Konstantinopel sejauh 6 tahun. Pada tahun ke-7 keluarlah Dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikianlah hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suwaid bin Sa'id dari Baqiyah bin Walid. Hadis ini mengandung masalah dengan hadis sebelumnya. Hanya saja ia menerangkan bahwa antara pembunuhan massal dan akhirnya sejauh 6 tahun, juga antara akhir pembunuhan massal dan penaklukan kota Konstantinopel dalam waktu sebentar. Hal itu terjadi bersama dengan keluarnya Dajjal pada 6 bulan. Wallahu a'lam. At-Tirmizi berkata, Mahmud bin Ghailan menuturkan kepada kami. Abu Daud menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Yahya bin Zaid, dari Anas bin Malik, ia berkata, penaklukan Konstantinopel seiring dengan terjadinya kiamat. Mahmud berkata, ini hadis gharib. Konstantinopel adalah kota Romawi yang ditaklukkan saat keluarnya Dajjal. Kota ini ditaklukkan pada masa beberapa orang sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau bersabda, Konstantinopel ditaklukkan pada masa sahabat. Ada perselisihan pandangan mengenai hal ini, karena Muawiyah mengirimkan putranya Yazid ke kota itu bersama satu pasukan yang di dalamnya ada Abu Ayyub Al-Ansari. Tidak ada kesepakatan bahwa kota itu ditaklukkan olehnya. Maslamah bin Abdul Malik bin Marwan mengepung kota ini pada masa kekuasaannya, tetapi tidak bisa ditaklukkan juga. Mereka hanya berdamai dengan penduduknya untuk mendirikan masjid di sana. Hal ini sebagaimana sudah kita paparkan secara panjang lebar.